Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini Allah SWT mengumpulkan kita secara online dalam kajian subuh upah kita yang sudah kita rencanakan secara bersama, sudah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah dari Allah SWT buat kita semua, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung karena ada kegiatan di sekolah yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga tidak mengurangi semangat kita dan kebermaknaan kegiatan dan acara kita. Semua tetap berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan dan agendakan, dan semua tetap menambah wawasan kita, menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan menambah ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Allahumma amin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Puncak kesuksesan kehidupan seorang mukmin di hadapan Allah SWT manakala Allah SWT sudah memberikan rahmat kepada kita semua. Sudah meridhoi kita, memberikan rahmat kepada kita, sehingga Allah nanti akan sayang dan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman yang akan Allah ganjar dengan surga di akhirat kelak. Itulah puncak kesuksesan hidup kita, bukan yang lain. Untuk itu, mari pada pagi hari ini kita mengkaji Quran surah At-Taubah ayat 71 tentang siapa sih orang-orang yang mendapat rahmat, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya secara definisi, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dari ayat tersebut maka Allah SWT menjelaskan beberapa karakter, beberapa sifat orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama,
saling tolong menolong di antara mereka. Mereka yang akan mendapat dari rahmat Allah SWT adalah orang beriman yang menjaga ukhuwah di antara mereka, menjadi penolong satu dengan lainnya. Allah telah berfirman tadi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ayat ini menjelaskan hubungan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang beriman bahwa mereka sederajat di sisi Allah dan mempunyai hak kewajiban yang seimbang. Maka dari sinilah terjalin hubungan persaudaraan yang kuat, yaitu saling memberikan pertolongan dan perlindungan yang kita kenal dengan nama ukhuwah. Allah SWT menyebut persaudaraan antara sesama mukmin seperti saudara kandung yang terjalin satu dengan yang lainnya dan tidak dapat diputuskan sampai hari kiamat. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai tafsir dari surat At-Taubah ini, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, ini Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah SWT sesuai dengan ciri karakter dalam surah At-Taubah ayat 71. Yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang mendapat rahmat Allah SWT adalah mereka yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak manusia untuk menjalankan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Tadi di ayat lanjutannya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini ada masih kelanjutan dari At-Taubah ayat 71. Sikap amar ma'ruf dan nahi mungkar ini menunjukkan bahwa seseorang memahami manakah perbuatan yang ma'ruf dan manakah perbuatan yang mungkar. Jika seseorang tidak memahaminya, maka dia tidak akan mampu untuk mengambil sikap terhadap hal itu. Kefahaman ini kemudian ditingkatkan dengan sebuah perbuatan, yaitu mendorong diri dan orang lain untuk menjalankan yang ma'ruf serta mencegah diri dan orang lain dari kemungkaran. Tentu sikap ini adalah sikap yang proaktif yang diamanahkan kepada seorang mukmin di dalam kehidupannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyiruhu biyadih, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati wa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Yang artinya, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah pertama dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya, atau minimal hati kita tidak menyetujui. Dan itulah merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.
Jadi tidak dibenarkan jika seorang mukmin menyatakan dirinya netral terhadap kebaikan dan juga keburukan. Harus berpihak. Atau bahkan menganggap sama saja antara kebaikan dan keburukan. Sikap amar ma'ruf dan nahi mungkar menjelaskan kedudukan seorang mukmin yang harus memiliki sikap yang jelas dan pasti, yaitu mendukung yang ma'ruf dan menolak yang mungkar. Sikap ini tidak berarti harus diwujudkan dengan sikap kasar dan kaku. Karena Imam Ahmad rahimahullah berkata, perintah lemah lembut dan halus tetap ada walaupun sedang mendengar kemungkaran yang tidak disukai. Saat itu janganlah dahulukan emosi. Itulah orang yang disebut meraih kemenangan pada momen tersebut. Nah, ini dinukil dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam halaman 256. Sementara itu ada ulama sahabat Sufyan As-Sauri rahimahullah mengatakan, hendaklah seorang memerintah pada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran dengan 3 hal, yaitu lemah lembut ketika memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, bersikap adil ketika memerintah dan melarangnya, berilmu pada apa yang akan diperintahkan dan apa yang akan dilarangnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapat rahmat dari Allah SWT sesuai dengan ayat atau bah 71 ini, yaitu yang ketiga, menegakkan sholat. Allah SWT akan menganugerahkan rahmat kepada mereka yang menegakkan sholat, yaitu menegakkan sholat 5 waktu dengan ikhlas dan benar. Allah SWT berfirman, wa yuqimunas sholah, mereka mendirikan sholat. Sholat adalah hubungan antara seorang hamba dengan kholiknya yang dijalankan setiap 5 waktu dalam sehari. Sholat ini merupakan tiang agama dan menjadi salah satu rukun di dalam rukun Islam. Maka betapa pentingnya sholat dalam kehidupan seorang mukmin, karena sholat akan menjadi batas antara iman dan kekafiran. Sebagaimana sabda Nabi, bainal kufri wal iman tarkus sholat. Batas antara kekafiran dan keimanan itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang keempat yaitu menunaikan zakat. Mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT adalah orang yang menunaikan zakat, yaitu kewajiban mengeluarkan harta yang telah sampai pada nisab atau haul, sebagaimana firman Allah, wa yu'tunaz zakah di dalam rangkaian Quran surah At-Taubah ayat 71. Nah, Islam telah mendorong umatnya untuk gemar mengeluarkan infak dan sedekah untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Sedangkan zakat hukumnya wajib bagi mereka yang memiliki harta telah mencapai nisab dan haulnya. Nisab itu batasan yang sering saya sampaikan, yaitu 83 gram emas, dan haul itu memilikinya dalam 1 tahun penuh. Nah, sesungguhnya di dalam harta kita ada bagian untuk mereka yang berhak mendapatkannya. Maka dengan mengeluarkan zakat akan mensucikan dan membersihkan harta kita. Allah SWT berfirman, khud min amwalihim sodakotan tutohirukum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, ini perkara zakat juga termasuk yang sering saya ingatkan dan diulang-ulang. Kenapa? Karena ada perkara rukun yang kadang kita tidak setegas waktu menjalankan sholat.
zakatnya kadang belum secara konsisten. Untuk itu mari kita berlatih. Kalau sebelum kita infaknya berlatih mingguan di liko ini, zakatnya kita berlatih, baik itu profesi, baik itu mal, baik itu fitrah yang sudah mencapai nisabnya, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya ini adalah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Karena Allah SWT berfirman, wa yuti'unallaha wa rasulah. Mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sikap dasar bagi mereka yang beriman. Mereka yang tidak bersedia taat kepada Allah dan Rasul-Nya tentu tidak termasuk seorang muslim, apalagi mukmin, karena mereka akan menolak syariat Allah dan tidak mau beriman kepada Allah. Seorang muslim harus selalu menyelaraskan dirinya dengan apa yang menjadi perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Jika belum mampu menjalankannya, bukan kemudian menolak dan mengingkarinya, tetapi dengan mengkondisikan dirinya supaya semakin dekat dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, sambil terus mengimani dan meyakini kebenarannya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, maka kelima orang inilah, mereka inilah orang yang layak mendapat rahmat dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya yang utuh yang tadi sudah disampaikan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Karena sekali lagi bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan karena harta kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu rahmat itu harus kita cari dengan kelima ciri-ciri di atas. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dirahmati dan mempertemukan kita dalam jannahnya sebagai orang-orang yang disayang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.